Selamat datang kembali. Bersama ini Gilbert Doctorow, seorang sejarawan, analis urusan internasional, dan penulis War Diaries, The Russia-Ukraine War. Terima kasih telah kembali bergabung. Zeker Mathen. Kita sering melihat bahwa perang dapat memiliki dampak yang mendalam terhadap masyarakat, terutama perang yang berkepanjangan. Dikatakan bahwa bangsa-bangsa sering lahir dari perang. Jerman pada tahun 1871, misalnya. Saya berpendapat bahwa identitas nasional Ukraina juga telah menguat secara signifikan selama 4 tahun terakhir. Meskipun ada faksi bandera yang sangat memecah belah dan kurang mampu mempersatukan. Di Rusia, kita melihat semacam kebangkitan kebanggaan nasional. Saya sering agak berhati-hati terhadap kebangkitan kebanggaan nasional melalui perang. Tetapi itulah kenyataannya. Perang juga memiliki dampak negatif, seperti memicu industri perang yang berbahaya. Selalu ada pihak yang akan mengambil untung dari perang, seperti yang diperingatkan Eisenhower dalam pidato perpisahannya. Dan kita juga melihat bahwa perang menciptakan kebutuhan akan kohesi sosial yang jauh lebih besar. Masyarakat sering menjadi lebih otoriter selama masa perang. Jelas, Ukraina telah diperketat secara signifikan, tetapi kita juga melihat hal yang sama, meskipun dalam tingkat yang lebih kecil di Eropa, dengan hasutan perang yang tiada henti dan meningkatnya otoritarianisme, yang bukan lagi rahasia. Namun hal ini juga terjadi di Rusia. Perang membawa dampak besar bagi masyarakat. Beberapa kebebasan individu hilang. Saya ingin bertanya kepada Anda, karena Anda baru saja kembali dari perjalanan lain ke Rusia. Anda bekerja di sana, sering bepergian ke sana. Apa kesan Anda terhadap perubahan dalam masyarakat? Perubahan seperti apa yang menurut Anda sedang kita saksikan? What possible changes do you think we might be seeing? Well, the changes are not dramatic. But they are incremental. Perubahannya memang tidak drastis, tetapi bersifat bertahap. Dan seperti yang Anda katakan, pada masa perang, tekanan semakin diperketat. Di Rusia, terjadi peningkatan sensor dalam arti bahwa mereka yang berbicara atau menulis secara terbuka menentang perang. Bukan tentang bagaimana perang itu dijalankan, tetapi menentang perang itu sendiri, menghadapi ancaman kematian. Saya bertemu dengan Direktur Serikat Jurnalistik Petersburg dan diberitahu bahwa belum lama ini mereka mendapat instruksi dari organisasi penerus KGB yaitu FSB untuk mengeluarkan jurnalis manapun yang termasuk dalam kategori tersebut. Dan mereka melakukannya. Mereka mengeluarkan satu orang yang cukup tidak beruntung. Dan mereka merasa sangat buruk tentang hal itu, karena mereka tahu bahwa mereka sedang menuju ke arah yang salah. Namun bagi publik Rusia, pertanyaan tentang seberapa bebas pers Rusia selalu lebih rumit daripada yang terlihat. Saya ingat pernah ditegur oleh seorang anggota parlemen Jerman, sekitar 10 tahun yang lalu, yang saat itu menjabat sebagai ketua Komite Urusan Luar Negeri di Parlemen Eropa. Ia menegur saya karena mengatakan bahwa Rusia memiliki kebebasan pers yang luas dan bertanya, berapa banyak Putin membayar Anda untuk mengatakan itu? Tetapi ketidaktahuan semacam itu, sayangnya, masih berlanjut hingga hari ini. Faktanya adalah bahwa di Rusia, meskipun televisi dikendalikan oleh negara, hal itu tidak bisa disangkal. Ya, BBC juga demikian, dengan caranya sendiri. Mereka sendiri yang mengatakan hal itu. Mereka menyampaikan narasi yang berasal dari kantor Perdana Menteri. Tidak diragukan lagi. Siapapun yang berpikir bahwa berita kalian berbeda dari apa yang ingin disampaikan Ursula von der Leyen hari ini jelas tidak serius. Tentu saja, itu adalah jaringan penyiaran pribadi milik Ursula von der Leyen. Jadi mari kita kembali ke Rusia. Ya, media di sana berada di bawah kendali ketat. Tetapi setiap hari dalam program-program besar, mereka melayani kosnoltoya per studio. Mereka cetak dan mati elektronik. Esut saya potong singtau radio de tipo sejong dio dari BVI, dari BBC, dari NBC atau CBS. Semua itu dijibur. Dan mereka disajikan karena pemerintah merasa puas bahwa masyarakatnya cukup berpendidikan untuk menarik kesimpulan sendiri dan tidak perlu diarahkan.
Jadi untuk menilai media Rusia saat ini, di bawah tekanan perang, saya tidak melihat perubahan besar. Ada suara-suara yang mengatakan bahwa perang ini menyalahkan siapapun secara khusus, apalagi presiden. Namun mereka mengatakan, perang ini harus diakhiri dengan syarat yang memberikan kemenangan bagi Rusia, dan memastikan bahwa Ukraina tidak berbalik melawan Rusia lagi, cukup dengan menyingkirkan para pemimpin pemerintahan di pusat kota Kiev saat ini. Itu mungkin. Itu bisa dilakukan. in downtown Kiev today. Possible, it's feasible. In any case, looking at the society, Bagaimanapun juga, di skema masyarakat, ada berbagai masalah yang saya perhatikan dalam 12 hari tour. by very careful Matizarah both masalah lama. and his team, Sebelumnya telah dikendukan sehingga sangat oleh Tuan Putin dan timnya selama 20 by terakhir. that I mean, Dan birokrasi yang tak terkendali. decrees Yang saya maksud adalah penerbitan dekret dan arahan kementerian yang berlebihan, merupakan tanda bahwa Tuan Putin dan rekan-rekan dekatnya tidak lagi fokus pada hal yang penting. Mereka sebelumnya telah memangkas hal ini, memperbaiki hubungan antara warga dan pemerintahan yang mengatur mereka. Mereka sedang mendigitalisasi hubungan ini untuk menghilangkan unsur pribadi dan mengurangi kesewenang-wenangan. Sempo itu, better thesis, Barabar herguris du helpet hibu poltin forangatsing as in healing. for simple things like registering a foreigner. And foreigners doesn't mean you and me. Dan orang asing di sini bukan berarti kamu dan aku. Itu juga berarti dalam jumlah yang jauh lebih besar, orang-orang yang datang dari Kazakhstan, orang-orang yang datang dari Tajikistan, siapapun yang datang baik sebagai pekerja tamu, maupun karena mereka memiliki kerabat di Federasi Rusia. Sekarang mereka harus menghadapi tumpukan dokumen, memakan waktu, tidak menyenangkan, dan seringkali sama sekali tidak berguna. Sebagai orang asing, aku wajib mendaftar, seperti halnya kamu. Kamu tidak perlu melakukannya jika tinggal di hotel, karena pihak hotel akan mengurusnya tanpa usaha dari kamu. Tapi jika kamu tinggal di tempat pribadi, seperti aku, kamu harus pergi dan mendaftar bersama orang yang menjadi penjaminmu, dalam hal ini istriku. Dan setiap kali prosesnya menjadi lebih sulit, lebih menyusahkan, dan terus terang, lebih bodoh. Miserable, I can say, each time, and more stupid. The people who are handling this, I won't. Orang-orang yang menangani hal ini, saya tidak akan berbicara terlalu lama. Tetapi, saya hanya ingin menyoroti peraturan-peraturan tak masuk akal yang membuat hidup sulit dan dibiarkan berjalan tanpa kendali karena perhatian pemerintah sedang tertuju ke hal lain. Orang-orang yang memproses Anda, kebanyakan perempuan di balik jendela loket administrasi, sangat ramah. Ini bukan lagi birokrasi gaya Soviet lama, bergaji rendah, kekurangan peralatan, sengsara, dan melampiaskan frustrasi pada siapapun yang duduk di depan mereka. Tidak. Orang-orang yang memproses Anda saat ini beritikat baik, bersikap ramah terhadap publik, tampaknya bergaji layak, dan peralatan mereka mutakhir, segala sesuatu yang terbaru untuk memproses Anda. Namun mereka memproses persyaratan yang tidak masuk akal dan memakan waktu katakanlah 20 atau 40 menit per orang. And that take them, say, 20-40 minutes per person. And you have to have an engineer's degree or a lawyer. Dan Anda harus memiliki gelar insinyur atau gelar hukum, seperti para wanita ini, untuk melakukan pekerjaan sederhana yang sama sekali tidak berguna ini. Dan mereka tahu tidak berguna, dan Anda juga tahu itu tidak berguna. Dan hal itu, seperti yang saya katakan telah lepas kendali, ia menyebar luas. Sisi kehidupan yang satu itu, pencurian kecil oleh pejabat pemerintah tingkat rendah, telah kembali. Salah satu hal pertama yang dilakukan Vladimir Putin adalah mengekang korupsi skala kecil yang ada di mana-mana. Karena Anda harus berurusan dengan pejabat pemerintah untuk membuat pernyataan pajak Anda. Wah, itu benar-benar kesempatan bagi mereka untuk memeras Anda dengan suap dan sebagainya. Hal itu dihapuskan dengan pajak tetap 15% dan kebijakan tanpa pertanyaan. Sekarang, jenis peluang untuk korupsi seperti ini telah kembali. Pada tahun 1990-an, jika kamu punya mobil, kamu akan selalu diberhentikan oleh polisi lalu lintas karena pelanggaran yang nyata atau lebih sering pelanggaran lalu lintas yang hanya dibuat-buat. Mereka akan memerasmu sebanyak mungkin uang tunai yang bisa mereka dapatkan agar kamu bisa membeli jalan keluar dari situasi itu.
Uang itu tidak pergi kemanapun selain ke kantong mereka sendiri. Sekarang hal itu kembali lagi. Dan bagi saya, itu menunjukkan bahwa pemerintah telah kehilangan kendali atas sisi kehidupan yang satu ini, yang membuat hidup menjadi kurang menyenangkan bagi warga. Tidak sampai tragis, tapi tetap saja kurang menyenangkan. Sedangkan untuk kesejahteraan ekonomi, tentu saja orang-orang yang memiliki tabungan cukup besar di bank sekarang mendapatkan, bunganya turun dari 18% menjadi 14% dengan kapitalisasi. Dan kita tahu bahwa inflasi berada di angka 10%. I'm raised and embrace this reality. This glibby that you're stopped for. They're covered against inflation, more than covered. They're being rewarded for not spending their cash. Mereka diberi imbalan karena tidak membelanjakan uang mereka dan dengan demikian tidak meningkatkan inflasi. Jika Anda adalah warga Rusia biasa yang tidak memiliki tabungan besar, Anda diuntungkan oleh peningkatan besar dalam tunjangan sosial untuk keluarga besar, keluarga muda, bersama dengan suku bunga hipotek khusus yang diturunkan dan disubsidi. Jadi Anda tidak membayar bunga hipotek sebesar 16%. Anda membayar 3% atau 4% jika termasuk dalam kategori tertentu. Dampak perang tidak terlalu dirasakan oleh banyak orang. Selain itu, fakta penting, seperti yang telah saya sebutkan dalam diskusi sebelumnya, kerugian korban Rusia, kematian dan luka-luka sekitar 2 kali lipat dari kerugian Amerika dalam Perang Vietnam jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Amerika Serikat 300 juta, Rusia 190 juta. Amerika Serikat mengalami 65.000 kematian ditambah korban luka, dan Rusia kini telah mengalami katakanlah 190.000 kematian, dengan populasi yang setengah dari itu. Dan mungkin 4 atau 5 kali lipat dari jumlah tersebut adalah orang-orang yang cacat seumur hidup, yang kehilangan anggota tubuh dan sebagainya. Sekarang mengapa tidak ada demonstrasi menentang semua ini? Dan seluruh saja dari Stedegojeviller dari Tuan Nixon dan dari hal Perang Vietnam. Perang ini diberfungsikan oleh dinamika profesional, bukan oleh wajib militer. Rusia mengadakan panggilan wajib setiap tahun untuk mengisi bahan militer dan serangi. Panggilan wajib militer ini meningkat jumlahnya seiring dengan perluasan militer untuk bersiap menghadapi kemungkinan konflik dengan NATO. Namun, tidak ada satupun wajib militer yang dikirim ke luar Federasi Rusia. Satu-satunya wajib militer yang pernah berhadapan dengan tentara Ukraina adalah selama serangan di Kursk. Para wajib militer Rusia yang ditempatkan di sana mendapati diri mereka berada dalam perang, yang sebenarnya tidak saja mengejutkan bagi Moskow, bahwa wajib militernya sendiri benar-benar akan berdembur. UNICEF with Raisli the Flower aktif tidak perang itu sebagai safety di ete. Resistance to the war do not exist. Nah, saya juga sering bertemu banyak orang di Rusia, baik warga Rusia maupun pejabat asing yang berada di sana, yang merasa bingung dengan keputusan untuk menjalankan perang lambat dan melelahkan seperti ini. Karena jika kita melihat rekan-rekan mereka di Amerika, mereka selalu memilih pendekatan perubahan rezim yang cepat. Memang, itulah cara mereka mendapatkan dukungan Ukraina juga, dan tampaknya itu pula yang sedang mereka rencanakan, setidaknya mungkin di Venezuela. Jadi banyak yang penasaran mengapa sama sekali tidak ada upaya untuk mengejar semacam perubahan rezim. Karena memang ada orang, saya tidak terlalu suka menggunakan Arestovich sebagai contoh. Tetapi lagi-lagi mantan penasihat Zelensky, Arestovich, pernah diwawancarai dan ditanya, jika Anda menjadi presiden, apa yang akan Anda lakukan? Dan dia berkata, ya, hal pertama yang akan saya lakukan adalah pergi ke Moskow dan berjanji kepada mereka bahwa Ukraina tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya digunakan sebagai ancaman terhadap Rusia. Berdasarkan itu, kita harus belajar bagaimana hidup berdampingan lagi. Jadi kamu tahu, memang ada orang-orang yang lagi-lagi dia pernah membuat beberapa pernyataan yang sangat keras terhadap Rusia dari waktu ke waktu. Kita semua ingat pernyataannya pada tahun 2019, ketika dia sebenarnya menantikan perang dengan Rusia. Karena, menurut pandangannya, hal itu akan membuat NATO langsung terlibat dalam pertempuran dan memungkinkan mereka mengalahkan Rusia. Namun,
Sekali lagi, bukan berarti dia bagian dari kubu pro-Rusia. Ada orang-orang yang pragmatis, dan itulah maksud saya. But you do have pragmatists, and that's what I mean. The people who realize that, well, Orang-orang yang menyadari bahwa masa depan terbaik kita bukanlah melanjutkan perang ini, kehilangan lebih banyak wilayah, prajurit, dan infrastruktur. Jadi saya heran, mengapa bahkan belum ada upaya untuk mengganti pemerintahan. Karena hal ini juga terlihat sekarang. Maksud saya, kedengarannya sangat kejam untuk menyarankan serangan pemenggalan. Tetapi apa yang terjadi sekarang juga sangat kejam. Penghancuran besar-besaran terhadap infrastruktur Ukraina. To have you see all is that stepped into a brogue. And we're mahancuran bis Ukraina. Stangath tinin pipin chiu, the term three stang. Of course, all the Russian losses which comes along with this as well. It just looks would be much more conducive. Rasanya akan jauh lebih logis jika Zelensky digantikan. Lagi pula, mereka mungkin gagal. Amerika telah gagal dalam banyak pergantian rezimnya, tetapi juga berhasil dalam beberapa di antaranya. Bagi saya aneh saja bahwa mereka sama sekali tidak menempuh jalur ini. Namun saya ingin bertanya tentang kompleks industri militer. Di satu sisi, tentara Rusia telah berkembang dengan kecepatan yang sangat mengesankan. Ini adalah ciri umum dalam sejarah Rusia. Mereka memulai perang dengan lambat, lalu menyesuaikan diri dengan realitas baru, dan akhirnya menang. Tetapi, dengan semua perkembangan militer ini, ada banyak orang yang berpotensi meraup keuntungan. Apakah Anda melihat hal itu sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan di Rusia? Do you see this being a concern in Russia? Well, I heard this stated. In fact, there was in the Nah, saya mendengar pernyataan ini. Sebenarnya saya mendengarnya di Serikat Jurnalis ketika pepatah Amerika ikuti uangnya digunakan untuk menjelaskan mengapa di Rusia ada dukungan untuk melanjutkan perang. Saya mendengar dari seorang perancang rudal balistik yang sudah lama bekerja, seorang insinyur yang telah pensiun selama beberapa tahun dan kini sudah sangat lanjut usia. Ia mengatakan bahwa ia melihat apa yang terjadi sebagai latihan menembak yang membuat staf umum Rusia sangat senang, karena mereka sedang menguji berbagai jenis senjata baru. Jadi, di tingkat tertinggi pemerintahan dan kompleks industri militer, jelas ada orang-orang yang enggan melihat perang ini segera berakhir, dan yang justru menikmatinya serta mengambil keuntungan darinya. Tapi saya pikir hal itu sebenarnya tidak terlalu menentukan dalam apa yang sedang terjadi. Isu yang benar-benar menentukan adalah kepribadian panglima tertinggi dan pendekatannya yang cenderung menghindari risiko. Banyak orang, terutama para penonton program ini dan program wawancara otoritatif sejenis, suka percaya bahwa Tuan Putin adalah satu-satunya orang dewasa di ruangan itu, bahwa ia adalah pendukung perdamaian dan bukan pendukung perang. Mereka merasa nyaman dengan keyakinan ini. Setidaknya masih ada seseorang di dunia yang belum kehilangan akal sehat. Namun ada masalah dengan semua ini, yaitu pada titik mana sikap bertahap dan kehati-hatian yang jelas mencirikan perilaku Tuan Putin untuk menghindari dengan segala cara terjerumus ke dalam perang nuklir, justru menjadi sebuah beban. Itu pendekatan yang baik secara teori, tetapi dalam praktiknya mulai tampak seperti kebijakan penenangan. Dan kebijakan penenangan itu adalah hal yang paling berbahaya jika niatnya adalah untuk menghindari eskalasi menuju perang. Jadi memang ada masalah. Saya tidak melihat adanya niat jahat. Saya tidak melihat adanya maksud untuk menghancurkan generasi muda Ukraina, yang omong-omong merupakan pandangan yang tidak masuk akal tentang apa yang sedang terjadi. Anda hanya perlu melihat televisi Rusia dan apa yang mereka tayangkan 2 hari lalu. Mereka mewawancarai tawanan perang yang baru ditangkap dari pengepungan di sekitar Pokrovsk. Dan lihat wajah-wajah mereka. Ada beberapa yang berusia 20-an, tetapi ada lebih dari beberapa yang jelas berusia 50-an dan 60-an. Tentara Ukraina memiliki banyak veteran tua di dalamnya. Saya tidak mengatakan bahwa mereka telah diseret dari jalan, meskipun beberapa memang begitu. Tetapi banyak dari mereka ada di sana karena alasan yang kamu sebutkan. Mereka patriotik, mereka membelah tanah air mereka,
dan mereka merasa berkewajiban untuk pergi berjuang demi melindungi apa yang menjadi milik mereka. Jadi ada banyak orang yang lebih tua. Bukan hanya orang-orang muda Ukraina yang terbunuh. Yang terbunuh adalah populasi laki-laki Ukraina. Dan sayangnya, banyak orang Rusia juga menderita. Kenalan-kenalan saya yang berbicara dengan saya saat makan malam secara tertutup tentang keinginan mereka agar perang ini segera berakhir. Saya pikir motivasi terbesar mereka adalah kesadaran bahwa Rusia tidak hanya mengalami kematian, tetapi bahwa dibandingkan dengan kerugian Ukraina, tentu saja jumlahnya lebih kecil. Tapi jika kamu tahu bahwa orang-orang itu sedang sekarat, atau kamu berempati dengan mereka yang berduka, maka 150.000 kematian adalah angka yang besar. Dan katakanlah 4 atau 5 kali lipat dari jumlah itu adalah orang-orang yang cacat seumur hidup. Televisi Rusia sudah menayangkan produk dari perusahaan yang membuat prostesis untuk tangan dan kaki yang hilang. Keadaannya sudah sampai di titik itu, sudah muncul di televisi. Mereka mencoba menjualnya kepada kerabat para korban. Orang-orang sadar bahwa banyak warga Rusia yang cacat seumur hidup. Jadi gagasan tentang mengapa hal ini masih terus berlangsung, padahal Putin bisa mengakhirinya dengan pemenggalan di Kiev, membuat banyak orang bertanya-tanya. Saya rasa ya, tampaknya selama beberapa minggu terakhir retorika yang keluar dari Kremlin, termasuk dari Putin, telah mengeras sedikit. Dan ada lebih banyak sikap pamer, terutama dengan pengumuman rudal-rudal baru ini. Ya, dan sekali lagi, hal itu tampak relevan, karena begitu jenis pidato seperti ini disampaikan, akan sangat sulit bagi Putin untuk mulai mundur jika misalnya terjadi serangan lain seperti yang kita lihat pada bulan Juni terhadap pencegah nuklir. Tadi tempatnya, separismes sedang taplik ignoror. In the stary didakan sil portain you. At least Putin is moving in that direction. That, by the way, would be another consequence of Itu, omong-omong, akan menjadi konsekuensi lain bagi masyarakat yang mengalami perang berkepanjangan. Akan muncul kelompok garis keras, karena begitu konflik dimulai, mereka dianggap telah terbukti benar. Dan lagi, di Rusia misalnya, saya tahu kamu pernah ke Saint Petersburg, yang selalu menjadi sisi Rusia yang lebih Eropa. Namun selalu ada gagasan di kalangan besar masyarakat bahwa kita bisa memiliki integrasi bertahap dengan Eropa. Besapru setiap masa Peter yang agung, ni Gorbachev, digesin ngaisin Germanisi Kemley. Tapi bagi para pendukung garis keras yang telah memperingatkan bahwa orang Eropa membenci kita, bahwa mereka menginginkan kehancuran kita, bahwa mereka akan menggunakan setiap orang Ukraina yang bisa mereka temukan untuk mempertahankan konflik ini, mereka sekarang dianggap telah terbukti benar. Dan tidak ada lagi kekuatan politik yang mendukung kaum liberal pro-Eropa. Jadi apakah Anda melihat hal ini juga berdampak pada masyarakat? Maksud saya, kaum liberal memang tidak pernah kuat di Rusia. Tetapi ada sejarah panjang sejak tahun 1925 yang menjelaskan mengapa kaum liberal tidak berkembang di Rusia. Bagaimana Anda melihat kebangkitan kaum garis keras memengaruhi masyarakat Rusia? Karena bahkan orang-orang yang saya kenal, yang sebelumnya lebih lembut dalam berbicara, kini menjadi sangat-sangat keras. Kaum elang terbagi. Ada kaum elang yang merupakan loyalis, dan ada pula kaum elang yang berasal dari kalangan militer. Itulah definisi yang bisa saya ambil dari sebuah artikel yang diterbitkan beberapa hari lalu oleh Piotr Sauer, jelas putra dari Dirk Sauer, pendiri dan pemilik Moscow Times, yang meninggal sekitar 6 bulan lalu dalam sebuah kecelakaan. Apa yang dikatakan Sauer dalam tulisannya adalah bahwa kaum elang militer, mereka yang secara mencolok menggalang dana untuk mendukung para prajurit Rusia, melakukannya dengan logika bahwa militer resmi tidak membekali para prajurit dengan perlengkapan yang memadai untuk perang ini. Mereka harus menerima pakaian tambahan dan perlindungan yang lebih baik daripada perlengkapan standar yang disediakan oleh tentara Rusia. Pandangan ini, untuk waktu yang lama, cukup luas dukung secara resmi.
Saya pikir dalam acara The Great Game yang dipandu oleh Nikonov, berulang kali mereka merang perempuan yang memimpin salah satu organisasi relawan ini, menampilkan foto-foto para prajurit di garis depan yang menerima para patriot di dalam Rusia dan mengucapkan, terima kasih banyak. Dan tentu saja, ketika semua ini dulu ditayangkan di televisi setiap hari, tidak lagi. Akhirnya, seseorang di atas sana memahami bahwa itulah yang menjatuhkan dinasti Romanov. Para aktivis publik inilah yang dibalik pertunjukan dukungan terhadap tentara, menyalahkan pemerintah atas buruknya jalannya perang, dan mereka berhasil menjatuhkannya dengan sedikit bantuan diplomatik dari Inggris. Jadi orang-orang memang memiliki sedikit pemahaman tentang sejarah, dan mereka kini menutup serta menyerang Romanov. Bagian dari apa yang baru saja kamu jelaskan, kaum kanan dan kaum kanan loyalis juga tidak sepenuhnya mendukung apa yang dilakukan Putin, meskipun mereka tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata pun tentang siapa yang memberi perintah. Mereka menyerukan, seperti saya memikirkan Vladimir Solovyov. Dia berulang kali menyerukan pemenggalan kepala dan berulang kali mengatakan bahwa ini bukan operasi militer khusus. Reales Betepering. This is not a special military operation. It is an all-out war. They are trying to kill us, and we should finish them off without any. Mereka berusaha membunuh kita, dan kita harus menumpas mereka tanpa belas kasihan. Jadi, berbicara tentang kelompok kanan keras di Rusia, kelompok ini terbagi menjadi beberapa suara berbeda, salah satunya kini sedang ditekan. Ada yang menggunakan dukungan sukarelawan untuk tentara sebagai dasar untuk menyerang tentara resmi, seperti yang dilakukan Prigozhin. Omong-omong. Lalu ada juga yang mendukung Tuan Putin dan orang-orang di sekitarnya, meskipun mereka sangat kritis terhadap hal-hal yang dilakukan, yang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan semua orang. Namun kembali ke poin Anda tentang kaum liberal. Kaum liberal dalam masyarakat hanyalah lapisan kecil. Tetapi kaum liberal dalam pemerintahan, sisa dari era Yeltsin, sangatlah penting. Bahkan mereka yang berada di sekitar pemerintahan, seperti Herman Gref, Techevrais, Breit Pimrazes, Gambar Ben Berville Liberal, Kuthifor di Jeriken, Nebrais Burbank. Maybe too liberal, and was made head of the Sberbank, and Mr. Gref, I say, is in the shadows now. Tuan Gref bisa dibilang kini berada di bayang-bayang, kehilangan dukungan. Sberbank miliknya telah sepenuhnya tersalip. Oleh apa? Oleh VTB Bank, yang dipimpin oleh Andrei Kostin, seorang pendukung besar Tuan Putin, bukan hanya dalam teori, tetapi benar-benar menjalankan berbagai hal dan membuatnya berfungsi. Seperti seluruh industri galangan kapal sekarang, yang dia kendalikan ketika punya waktu luang dari pekerjaannya di perbankan, atau mungkin justru sebaliknya. Dia menjalankan pekerjaan perban waktu yang tersisa dari mengelola industri galangan kapal. Para liberal ini, siapa lagi? Nabiullina, Kepala Bank Sentral. Dia adalah seorang liberal luar biasa yang setiap hari dimarahi di televisi nasional oleh orang-orang seperti Solovyov. Dan bukan hanya oleh seorang komentator, tetapi oleh Wakil Ketua Duma, Babakov, yang menggunakan setiap penampilannya di program Solovyov untuk menjelaskan bagaimana dia menghancurkan ekonomi Rusia dan merusak upaya perang. Dan di sanalah dia didukung oleh siapa? Oleh atasannya, Menteri Keuangan. Dia juga seorang liberal. Dan saya berbicara tentang kaum liberal terbuka, bukan liberal yang bersembunyi. Jadi kaum liberal telah mengalami kekalahan besar. Bayangin step yang menarik keluar negeri tepat sebelum ditangkap, seperti Ten Trubis. Namun, 6 hal mengerti kita step before. Dan memori kekari gadlawawan dan tegza pekras, retrostis itu. They're still there. Well, a big change though on both sides. Nah, perubahan besar di kedua sisi dalam perang proksi NATO Rusia ini adalah bagaimana masing-masing pihak berbicara tentang pihak lain. Beberapa tahun lalu, tidak terpikirkan bahwa para pemimpin negara seperti Jerman, Prancis, atau Inggris akan berbicara tentang serangan jarak jauh ke Rusia atau perlunya mengalahkan Rusia secara strategis. Retorika perang semacam ini. Namun kini muncul kesan, atau lebih tepatnya, terlihat juga di Moskow, bahwa kebencian sedang meningkat secara besar-besaran. Frustrasi dan kemarahan terhadap orang Eropa memang nyata.
Saya pikir salah satu pencapaian Trump adalah bahwa banyak kemarahan yang sebelumnya lebih diarahkan kepada Amerika, kini beralih fokus ke Eropa. Dan beberapa negara Eropa, seperti Jerman, tampaknya menjadi sorotan lebih besar dibanding yang lain. Sekali lagi, kini semakin sering terdengar pembicaraan tentang perlunya menyerang atau membalas orang Eropa juga. Jadi, apakah Anda melihat retorika ini semakin menguat? Gagasan bahwa misalnya pusat logistik atau fasilitas militer Jerman harus dihancurkan. The Russians are doing their best. Orang-orang Rusia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga agar Trump dan orang-orang Eropa tetap terpisah. Dan itu sebagian, tentu saja alasan utamanya, mengapa Tuan Putin menoleransi omong kosong Trump dan memujinya setiap kali ada kesempatan, yang pada dirinya sendiri tampak aneh. Namun logika akhirnya adalah untuk menjaga agar Trump tetap berpihak, memastikan ia tidak akan mendukung orang-orang Eropa dalam provokasi berisiko yang bisa memicu Perang Dunia III. Jadi, apakah pandangan ini didukung oleh publik? Saya pikir jika Anda bertanya kepada orang Rusia, mereka membenci Inggris, misalnya. Saya pikir Inggris telah melampaui, mengungguli Jerman sebagai negara pertama yang ingin mereka hancurkan jika mereka pernah menggunakan Poseidon terhadap musuh. Seperti yang saya katakan beberapa hari lalu, 5 Poseidon saja, dan Inggris akan terhapus dari peta dunia. Itu tidak akan terjadi, tetapi ini adalah gagasan yang menyenangkan bagi orang Rusia untuk dipikirkan. Gagasan bahwa peluncuran sistem senjata baru ini, seperti yang terjadi selama 2 minggu terakhir, mengingatkan Barat akan superioritas Rusia dalam senjata strategis. Saya tidak berpikir hal itu memulihkan daya tangkal Rusia. Sama sekali tidak. Pertama-tama, hal ini membawa kita ke ranah nilai senjata nuklir secara umum. Selalu diterima bahwa senjata nuklir adalah pilihan terakhir dan tidak digunakan untuk tujuan penangkalan, kecuali terhadap negara-negara malang yang nyaris tidak memiliki tentara. Namun di antara kekuatan yang setara, hal itu tidak dapat memengaruhi daya tangkal, karena tidak ada yang akan menggunakannya. Rusia mungkin baru-baru ini hampir mencapai kemampuan serangan pertama. Orang Amerika mungkin hampir mencapai kemampuan serangan pertama sebelum Rusia memiliki sistem senjata barunya yang siap digunakan. Namun, tidak ada pihak yang benar-benar akan mengambil risiko perang nuklir dengan harapan bahwa serangan pertamanya akan sepenuhnya efektif. Efektivitas sebagian saja tidak cukup baik. Karena itu, yang ada hanyalah senjata konvensional. Inilah hal yang saya anggap membingungkan dan sulit dipahami. Mengapa senjata konvensional baru Rusia, rudal hipersonik dan khususnya Oreshnik, tidak digunakan sekarang untuk memenggal rezim Kiev, atau setidaknya memastikan tidak ada lagi wisata diplomatik oleh setiap Perdana Menteri Denmark atau Menteri Pertahanan Jerman setiap beberapa minggu, yang datang untuk menyemangati Zelensky dan menjaga semangatnya tetap tinggi. Ini adalah situasi yang benar-benar tak dapat dijelaskan. This is an utterly inexplicable situation. Yeah, well, my last question is. Ya, baiklah. Pertanyaan terakhir saya begini. Setiap kali kita membicarakan perpecahan dan masalah dalam negeri negara lain, kita harus selalu sadar bahwa hal itu juga digunakan untuk tujuan propaganda. Saya tidak yakin apakah Anda sudah melihat hal terbaru di media ini. Menurut saya agak mencurigakan, bukan? Sekitar waktu ketika Pokrovsky mulai tersingkir. Gagasan bahwa Lavrov dan Putin sekarang sedang sangat berselisih. Ya, itu mungkin saja. Saya cenderung sangat kritis, karena cerita-cerita seperti ini seringkali hanya berdasarkan desas-desus dan selalu muncul pada waktu yang sangat aneh, serta tidak selalu masuk akal juga. Saya hanya penasaran. Lagi-lagi, bisa saja benar, jadi saya tidak akan menolaknya sepenuhnya. Tetapi bagaimana pendapat Anda tentang laporan-laporan yang kini sedang disebarkan di media Barat, bahwa ada perpecahan antara Putin dan Lavrov? Saya sendiri tidak mempercayainya. I don't believe it. Look, the reason why they raised this question. Lihat, is that many people- alasan mereka mengajukan pertanyaan ini adalah karena banyak orang di Barat percaya bahwa Tuan Lavrov adalah sosok penting, bahwa ia memengaruhi kebijakan bahkan bahwa ia yang membuat kebijakan.
Nah, sampai batas tertentu di bawah presiden yang lemah seperti Medvedev, Lavrov turun tangan dan, dalam arti tertentu, membuat kebijakan ketika ia merevisi dan memperbaiki versi yang sangat kekanak-kanakan dari arsitektur keamanan Eropa yang diajukan Medvedev sebagai inisiatif utamanya. Pada saat itu, dengan presiden yang sangat lemah, Lavrov memiliki sesuatu yang menyerupai peran pembuat kebijakan. Namun secara umum, di bawah presiden yang kuat seperti Putin, Lavrov hanya menjadi pelaksana. Ia tidak pernah menjadi kekuatan yang independen. He has never been an independent force. And the notion that he would be at odds with the president, well, should just... Dan gagasan bahwa dia akan berselisih dengan presiden, ya sebaiknya dia mengundurkan diri saja, karena dia bukan siapa-siapa tanpa menjadi pelaksana kebijakan atasannya. Fakta lain, yang menurut saya banyak orang tidak memikirkannya, adalah siapa yang dia awasi. Kementerian Luar Negeri diisi oleh, maaf mengatakannya, kaum liberal, orang-orang pro-Eropa. Orang-orang yang sangat kecewa karena ada perang, dan mereka harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan penugasan di Eropa Barat dan diterima oleh negara-negara tersebut. Jadi gagasan bahwa Kementerian Luar Negeri dan pimpinannya akan berselisih dengan presiden, dan bahwa hal itu akan memiliki nilai kebijakan apapun, saya tolak sejak awal. I dismissed from the get-go. There's an interesting contradiction Namun ada kontradiksi menarik di Rusia. Di satu sisi, terlihat adanya peningkatan kepercayaan diri yang nyata, sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebagiannya bersifat ekonomi. Mereka mampu bertahan dan tumbuh, bahkan berkinerja lebih baik daripada ekonomi Eropa lainnya. Meskipun ada berbagai sanksi, dan meskipun NATO telah mengerahkan segala upayanya dalam perang. Mereka juga disambut di berbagai belahan dunia sebagai kekuatan besar. Meskipun Barat berusaha mengisolasi mereka. Jadi tidak bisa disangkal bahwa ini adalah kepercayaan diri baru yang besar yang telah muncul. Di sisi lain, terlihat pendekatan yang sangat hati-hati, bahkan bisa dibilang terlalu hati-hati, dalam cara mereka berinteraksi dengan negara-negara NATO. Tentu saja, bisa jadi ada banyak pertimbangan strategis di balik layar yang menjelaskan hal ini, yang mungkin tidak saya ketahui. Apakah ada stepnya pemikiran terutama sebelum berbenurti? Do you have any final thoughts before we wrap up? My point from this trip. Mungkin maksud saya dari perjalanan ini hanyalah untuk menyerap apa yang saya lihat di sekitar saya. Dan apa yang saya lihat sudah cukup untuk membenarkan pernyataan saya bahwa apa yang disajikan kepada publik dalam program wawancara semacam itu seringkali menyesatkan dan mengklaim ketepatan yang sebenarnya tidak berdasar. Bukan karena saya memiliki ketepatan yang lebih tinggi, tetapi karena saya bisa mengatakan bahwa apa yang saya lihat sepenuhnya bertentangan. Ya, betangsnar hal, interferendale benaamten en processus dalam reorganisasi depantur dunis. Kawamij kompleks, justung mengkristal. It is much less solidified. And that my peers are often Dan rekan-rekan saya seringkali terpesona oleh para tuan rumah mereka dalam kunjungan tingkat tinggi yang sangat menarik ke Moskow, disponsori oleh Russia Today, Kementerian Luar Negeri, atau oleh para oligarki berpengaruh di lingkaran terdekat seperti Tuan Malaviv. Dan mereka tidak menyadari bahwa, suka atau tidak, mereka menjadi penyebar pandangan resmi Rusia. Mereka menganggap itu sebagai keseluruhan Rusia. Padahal Rusia memiliki 150 juta penduduk, masyarakat yang sangat kompleks. Saya tidak mengklaim memahami semuanya. Itu akan sangat bodoh. Namun saya melihat bahwa orang lain yang bertindak seolah-olah mereka memahami semuanya melakukannya tanpa dasar yang kuat. Ada banyak pekerjaan yang Anda dan para tamu Anda lakukan, dan harus dilakukan, untuk membuat publik sadar akan kompleksitas tantangan yang kita hadapi. to make the public aware of the complexity of the challenges we face. Yeah, I think it would be naive not to recognize Ya, that, saya rasa akan naif jika tidak mengakui bahwa perang ini juga akan berdampak pada masyarakat Rusia. Russian society. Kita cenderung mengukur segala sesuatu hanya dari segi militer atau ekonomi, tetapi aspek sosial juga sangat penting untuk diperhatikan. Jadi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, dan saya berharap bisa mengundang Anda kembali segera. And yeah, hope to have you back on soon. Yeah. Ja, das kicken bidig liet